Asmaul Husna. Sama-sama. Salawat. Salawat itu apa? Jibril, coba. Allah sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri sekalian, anak-anakku yang sangat saya sayangi, saya banggakan, kita lanjutkan kajian kita, kitab Asraris Shaum, bagian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kita lanjut bahasan kita halaman 106 yang ada kitab. Yang kelas 1, 2 ya catat hal-hal penting saja karena tidak pakai kitab kan. Nah, yang aliyah tentu punya kitab. Saya baca cepat saja karena kita targetnya khotam. Ini masih banyak juga materi lagi. Ya. Kita akan kejarkan sebelum kalian libur. Ini sudah tamat, sudah selesai. Ya, gitu. Al-khamisu yang kelima. Al-imsaku anil istimna'i. Yang kelima adalah menahan diri dari istimna. Istimna itu apa? Masturbasi. Yuang dusun ngocok. Nah, ya, main ke burungnya sampai keluar mani, itu membatalkan puasa. Dosa boleh, puasa batal. Mas, hati-hati. Maksud istimna itu adalah wahwa, yaitu ikhrajul mani qasdan, mengeluarkan mani dengan sengaja pakai tangannya. Ya. Mengeluarkan mani dengan sengaja menggunakan tangan, itu namanya istimna. Bahasa Indonesianya masturbasi. Bahasa dusunnya awas, jangan dibuang-buang ya, sayang. Dengan sengaja maka puasanya batal. Berarti kalau tak sengaja, misalnya mimpi kan, keluarnya kan melalui mimpi, batal enggak? Enggak. Yang batal itu kalau melalui istimna tadi, ngocok tadi, atau apa? Ya, berhubungan langsung dengan istrinya, gitu. Batal puasa. Bijimain, dengan cara jima, au bi ghairi jimain, atau tanpa jima. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan jima atau bukan jima. Jima berarti hubungan suami istri, batal puasanya. Bahkan wajib kafarat. Atau tidak jima, yang tadi dipegang-pegang budak itu, dimain-main ke ya. Nah, batal puasanya. Fa inna dzalika yuftiruhu. Sesungguhnya hal itu, maksudnya istimna tadi, dapat membatalkan puasa. Jadi poinnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, puasa batal. Wala yafturu, tidak batal puasa biqublati zaujatihi, dengan mencium istri. Ya, yang ada bini, ngkati bini nyium apa? Nyium batang, nyium kucing batal tak? Iya, jorok baik. Jadi mencium istri tidak batal. Kalau istri sendiri, kalau istri orang kena bunuh, haram, dosa. Bini dewek tidak batal, tapi makruh. Mencium zaujatihi, istrinya sendiri. Ya, tidak apa-apa, tidak batal memang. Ya, wala bimudaja'atiha. Tidur sekasur, tapi tidak ngapa-ngapain. Laki bini, asal tidak ngapa-ngapain, tidak batal puasa. Tidur baik, guling setikar ya, sekasur misal, tapi tidak ngapa-ngapain. Malam yunzil, selama tidak yunzil. Yunzil itu yang mengeluarkan mani. Ya, inzal itu mengeluarkan mani. Jadi gara-gara tidur bersebelahan dengan bini keluar mani misalnya, pakamnan itu ya. Baru tidur sebelahan baik. Ya. Langsung keluar muncrat. Ya Allah. Pakam mamang itu ya. Saking tingginya nafsu, baru tidur sebelah bini langsung keluar. Paham tak kamu tuh? Lakin ini ngomong hukum ini agak belak-belakan dikit ya.
Cak kita belajar biologi kan, ndak baca nak itu aling-alingan. Gitu. Lanjut. Ada yang nonton. Lakin yukrahu, makro. Jadi mencium istri tadi makro. Termasuk juga siang hari tidur sekasur dengan bini. Makro, kaget terlaju. Kaget hilap. Kan gitu. Illa ayyakuna syaihon. Nah, yang boleh tak apa-apa mencium istri, memeluk istri di siang hari bulan puasa itu boleh. Bagi siapa yang tidak makruh? Ya. Yang tidak makruh itu adalah illa ayyakuna syaihon, kecuali dia sudah tua. Syaihon itu tua. Jadi arti syekh itu tua. Orang tua, kakek nenek kalian, buyut-buyut. Nah, itu lah tuh tidak apa-apa. Tidak perlu bernafsu lagi kan? Pengantin baru. Meluk bini, naik spandingnya. Ya. Nah, jadi orang tua tidak makruh mencium istri. Jadi pernah ada kejadian pada masa Nabi. Jadi ada kakek-kakek datang menemui Nabi, menanyakan hukum. Ya Rasul, mak manu kalau aku mencium biniku? Uji Nabi tidak apa-apa. Ya. Terus datang lagi seorang pemuda, nanya lagi, mak manu manaku ya Rasul? Uji Nabi kau tidak boleh. Lah, protes dia, ngapuk? Wong tadi boleh, dia lah tua. Kalau kau masih muda, baru nyingok lah naik, ya kan gitu. Nah, naik nafsunya kan. Jadi beda kalau orang tua boleh. Orang tua lah tidak perlu bernafsu lagi kan. Berjalan lagi lauter, megang sendok lagi gemetar. Gitu. Au malikan li irbihi, atau yang tidak makruh mencium istrinya, memeluk istrinya di bulan puasa siang hari, malam halal. Siang hari kalau malikan li irbihi, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mampu menahan nafsunya. Memang pengantin baru tapi dia sanggup menahan diri, walaupun dia dekat dengan istri aman gitu. Kalau bakal tak aman enggak usah. Maka kaget kalau kamu nak nikah jangan sebelum puasa, berat. Sunnahnya nikah itu bulan Syawal. Kaget hilap nikah sehari sebelum Ramadan misalnya. Jadi malam pertamanya tanggal 1 Ramadan, nah berat itu. Besok enggak lupa. Kalau lupa bener enggak apa-apa. Kalau lupa-lupaan, itu balak itu Fala ba'sa bit takbil, maka tidak apa-apa mencium istri bagi orang yang sudah tua atau yang mampu mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Wa tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama, lebih afdal. Artinya di siang hari puasa, ya jangan marak-marak bini, ya kan? Jangan peluk-peluk, jangan cium-cium bini. Kaget telaju hantu Wa idza kana yakhafu, apabila dia yakhaf, apa arti yakhaf? Khawatir atau takut. Minat takbil, daripada takbil dari apa? Mencium istrinya. Wah, saya kan masing cium, ini nyium apa? Nyium batang parah. Nyium batang asam besar itu oleh pengen balik kan, rindu dengan wong tua, nyium batang parah aja. Ayun zila, apabila gara-gara mencium istri tadi takut, khawatir ayun zil, keluar mani, takut keluar mani, ya, maka lebih utama tidak melakukannya. Faqabbala wasabaqal maniyu. Jadi apabila dia mencium istrinya khawatir bakal keluar mani, maka faqabbala, lalu akhirnya dia mencium. Awalnya lah khawatir, tapi masih mencium istrinya di bulan puasa siang hari. Lalu wasabaqal mani, keluar mani tak sengaja. Sabaqo itu keluar mani tanpa sengaja, tapi dia khawatir. Jadi awal kalau mencium pasti bakal keluar mani, akhirnya masih dilanjutkan, masih mencium bininya, masih meluk bininya. Apa yang terjadi? Aftara litaksirihi, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Litaksirihi, karena berarti dia kurang hati-hati. Ya, dia kurang waspada, kurang hati-hati, tidak mawas diri. Baik. Yang keenam, as-sadisu. Yang keenam, al-imsak an ikhrajil qai'i, menahan diri dari muntah.
an ikhrajil qai, muntah. Muntah yang dimaksud muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntah sengaja batal. Mana kalau muntahnya karena sakit, demam, masuk angin, batal tak puasa? Tak batal. Yang batal itu kalau sengaja. Fal istiqa'atu tufsidu soma, maka muntah dengan sengaja. Istiqa'ah itu muntah dengan sengaja. Tufsidu soma, membatalkan, merusak puasa. Puasa batal, puasanya rusak. Wa in dzara'ahul qai'u, jika tidak sengaja muntahnya. Dzara'ahul qai'u itu muntah tidak sengaja, karena demam, karena sakit, karena sonop, maka lam yabsud saumuhu, tidak batal. Puasanya tidak batal kalau tidak sengaja. Wa ini ktala'a, jika menelan. Apa yang ditelan? Nukhomatan, dahak. Nelan dahak. Nukhomah itu dahak. Min halakihi, dari tenggorokannya. Au sadrihi, atau dadanya. Jadi dahaknya masih di gorokan atau di dado. Nah ya, dimasukkan lagi, ditelan lagi. Apa hukumnya? Menelan dahak yang masih dalam gorokan. Artinya belum keluar ke mulut. Apalagi lah di sini misalnya kan, ditarik. Itu namanya jordan. Tahu jordan? Jorok jiddan. Ya, sangat jorok. Jadi kalau masih digorokan atau di bawah gorokan, artinya masih di dado, dahak, kadang nyangkut kan? Kita masukkan lagi. Sayang kan? Susu kental manis itu. Atau liur, tapi sudah sampai di sini, jangan ditelan, batal. Jadi untuk dahak, kita bahas dahak. Kalau menelan dahak, yang dahaknya masih digorokan, halak itu gorokan, lam yabsud saumuhu, tidak batal puasanya. Tidak batal. Berarti kalau sudah lewat gorokan, dahaknya sudah di mulut, udah lewat gorokan, udah di mulut, udah di lidah, maka harus dibuang. Jangan ditelan. Kalau ditelan padahal dahak sudah di lidah, batal. Kalau air liur bagaimana batasannya? Air liur yang masih boleh ditelan kalau masih dalam mulut. Kalau air liurnya sudah di bibir, diirup, terus isep, batal lah? Batal. Ingus juga, kalau lah sudah di sini ya buang, diisep. Sayang, kecuali memang lagi pilek ya kan, agak meler-meler dikit ya, sebagian dibuang. Kalau masih ada sisa ya tidak jadi masalah, itu dimaafkan karena sulit. Itu namanya umumul balwa, ya, sulit untuk dilakukan. Lanjut, rukhsatan li umumil balwa bihi, sebagai keringanan. Rukhsah itu keringanan, dianggap umumul balwa, li umumil balwa, dianggap umumul balwa. Umumul balwa itu bala yang secara umum, artinya sulit untuk dihindari karena udah kebanyakan, sulit dilakukan. Illa ayyabtaliyahu, kecuali dia menelan apa tadi? Dahak. Ba'da wusulihi, setelah sampai dahak tadi, setelah sampai ila fihi, ke mulut. Ya, berarti kalau dahak tadi sudah ke mulut, udah lewat gorokan, masuk mulut, keluar ke mulut, maka wajib dibuang. Kalau ditelan, batal. Jadi ukurannya dahak yang masih boleh ditelan kalau belum lewat gorokan. Fa innahu yuftiru inda zalika, maka itu membatalkan puasa. Lanjut, wa amma lawazimul iftari fa arba'atun, adapun kewajiban bagi orang yang batal puasa. Kewajiban bagi orang yang batal. Lawazim itu wajib, kelaziman atau wajib. Bagi orang yang batal puasa, sengaja ataupun tidak sengaja, maka ada beberapa hal yang wajib bagi dia. Fa arba'atun, yaitu ada 4 yang wajib bagi orang yang puasanya batal.
atau memang sengaja tak puasa niat, maka ada 4 kewajiban. 1, al-qadha. Qadha. Apa arti qadha? Bukan kodok. Qadha. Apa arti qadha? Dibayar, diganti di lain hari pasca Ramadan. Yang kedua, wal kafaratu, kafarat. Kafarat itu apa? Ditebus. Tebusan ya, ditebus. Kafarat. Wal fidyah, dan fidyah. Fidyah. Fidyah itu, kalau kafarat itu ada 3 kafarat itu ya. 1 apa? Bentuk kafarat itu kalau untuk puasa, 1, memerdekakan budak. Sekarang tidak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus turut-turut. Kalau tidak turut-turut tidak sah. Ya. Terus kalau tidak sanggup baru memberi makan fakir miskin 1 mud 1 hari sebanyak 60 fakir miskin. Kalau fidyah itu apa? Memberi makan 1 orang fakir miskin sebanyak 6,7 on beras, atau dibulatkan 7 on, 7 mata, atau boleh tak digenapkan sekilo, boleh. Nak sekarung sehari bagi kalau mampu, tapi minimal 6,7 on beras untuk 1 orang fakir miskin. Berarti kalau dia tak puasa 30 hari, kalau kita genapkan misalnya jadi sekilo, berarti 30 kilo. Kalau kita mau genapkan lebih bagus, ya. Nah, itu fidyah. Wa imsaku baqiyatin nahar, dan menahan diri sepanjang hari. Menahan diri sepanjang hari. Jadi orang yang tidak puasa itu tetap wajib menahan dirinya sepanjang hari. Misalnya dia siang, dia puasa siang hari karena pengantin baru, hubungan suami istri, batal tidak puasanya? Batal dan wajib kafarat. Tapi tetap dia tidak boleh makan minum. Tetap, walaupun dia batal tadi, harus melanjutkan puasanya. Tapi ingat, puasanya itu tidak sah lagi. Hanya dianjurkan tetap melanjutkan puasa. Jangan berarti dia bebas makan minum. Jelas? Nah, itu namanya imsaku baqiyatin nahar tashbihan bis-shaimin, menyerupai orang yang puasa. Nah, itu 4 kewajiban bagi orang yang batal: qadha, kafarat, fidyah, dan imsak baqiyatan nahar. Tak lemak kan? Puasanya batal tapi masih tak boleh makan. Bukan berarti mentang-mentang batal suka enak perut dia makan, minum, ngudut, ya. Enggak, masih ada konsekuensi hukumnya. Baik, lanjut. Amal qada'u. Penjelasan yang tadi 4 ya. Amal qada'u. Adapun qada'. Qada'. Fawujubuhu ammun ala kulli muslimin mukallafin taraka shauma bi uzrin aw bi ghairi uzrin. Wajibnya qada' ini berlaku umum. Fawujubuhu ammun. Wajib mengkodok puasa ini berlaku umum. Ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Mukallafin, yang mukallaf. Taraka shaum, yang telah meninggalkan puasa. Bi uzrin, dengan uzur. Siapa yang ada uzur? Yang sakit, yang musafir, yang tua, ya. Itu uzur berarti. Au bi ghairi uzrin, atau tanpa uzur. Tapi siapa yang tanpa uzur? Awak sehat, masih muda, dah galak puasa. Nah, itu namanya tanpa uzur. Fal haidu, maka orang yang haid juga uzur kan? Ya, haid itu berarti dia tidak wajib puasa. Bahkan dia puasanya haram. Berarti setelah haidnya habis dan setelah pasca Ramadan, puasa yang dia tinggalkan selama haid wajib diqadha. Biasanya haid itu seminggu. Ya, nanti pasca Ramadan puasa yang dia tinggalkan selama dia haid wajib diqadha. Fal haidu taqdi shauma, maka orang yang haid, wanita yang haid wajib mengqadha puasanya. Wa kada al murtaddu, demikian juga orang murtad. Tahu orang murtad? Orang yang keluar dari
Islam, pindah agama. Dari Islam jadi pindah agama lain. Kalau kaget dia murtad, lantas dia tobat, masuk Islam lagi. Ya, maka puasa yang dia tinggalkan selama dia murtad wajib diqadha. Salat yang dia tinggalkan selama dia murtad wajib diqadha, wajib dibayar lagi. Dan pahala dia selama ini sebelum dia murtad itu batal semua gara-gara dia murtad itu. Jadi walaupun dia cuma murtad sehari misalnya, maka seluruh amalnya habis, balik nol. Maka jangan pernah murtad. Nauzubillah. Ammal kafiru, adapun orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak Islam, non muslim. Orang kafir. Wasobiyu, anak kecil. Wal majnun, tahu majnun? Orang gila. Nah, yang tiga ini orang kafir, anak kecil, orang gila. Fala qada'a alaihim, tidak wajib qada atas mereka. Jadi orang kafir kalau masuk Islam, misalnya dia masuk Islam umur 60, ya, wajib tidak dia mengqada puasa sebelum dia masuk Islam? Tidak wajib. Anak kecil juga tidak wajib. Yang belum balik tidak wajib puasa. Maka begitu dia balik, wajib tidak mengqada puasa sebelum dia balik? Tidak wajib. Wong gila, ada wong gila 5 tahun misal, berarti tinggal puasa 5 tahun ya. Ketika dia sudah waras, wajib tidak dia mengqada puasa selama dia gila tadi? Tidak wajib. Jadi kalau tidak galak ngodok, gila baik. Kalau tidak galak puasa, gila baik. Tidak wajib puasa, tidak wajib qada. Wala yushtaratu at-tatabu fi qada'i Ramadan. Tidak disyaratkan. Arti tidak disyaratkan, tidak wajib. Tidak disyaratkan alias tidak wajib at-tatabu, berturut-turut. Tidak disyaratkan berturut-turut, berarti tidak wajib berturut-turut. Fi qada'i Ramadan, pada mengqada Ramadan. Misalnya kita mengqada Ramadan, utangnya banyak misalnya. Senin Kemis, ya. Maka itu sah, tidak mesti tiap hari. Ya, semampunya. Yang penting dibayar. Walakin, tetapi yaqdi, mengqada puasanya tadi kaifa syaa. Kaifa berarti kaifa? Kapanpun, syaa dia mau. Mufarraqan, pisah-pisah, kelang-kelang hari. Mufarraqan itu tidak berturut-turut, ya. Sehari puasa, sehari tidak, atau mungkin cuma seminggu sekali dia ngodok, boleh. Wa majmu'an. Majmu'an itu apa? Berarti digabung. Arti digabung berarti ngodoknya tiap hari. Boleh. Tiap hari boleh, kelang hari boleh. Yang penting diqada. Wa ammal kaffaratu, adapun kafarat. Apa kafarat tadi? Tebusan atas pelanggaran ya puasa Ramadan. Hello. Coba selawat lagi. Sallallahu lagi. Selawat lain dulu.
semangat ya. Nah makan siang tidak. Itu balik sampai petang malah ini. Kalau ngantuk salawat ke lagi. Masih ngantuk? Tidak. Alhamdulillah. Tak salawat tu lah jelas betulnya ya. Wa ammal kafaratu. Terjemahkan, jangan terjemahkan galau sayangku. Tak terkejar yang tak tahu be. Yang udah tahu ndak usah diterjemahkan kembali. Karena kita nak cepat utamanya. Wa ammal kafaratu, adapun kafarat, fala tajibu, maka tidak wajib illa bil jima, kecuali dengan jima. Jadi kafarat ini hanya berlaku bagi yang jima di siang hari bulan puasa. Yang batal puasanya oleh sebab lain, sebab selain jima tidak wajib kafarat. Cuma yang hubungan suami istri di siang hari saja. Itu be. Amal istimna, adapun istimna, apa istimna tadi? Ya, ngeluar kemani dengan sengaja tadi. Alngo tadi ya. Alngo. Wal aklu, makan. Batal puasa karena makan. Apa itu? Bagus. Wal aklu, makan. Wasyurbu, minum. Batal puasa karena makan, karena minum. Wa ma'adal jima, dan sesuatu selain jima. Jadi batal puasa oleh selain jima tidak wajib kafarat. Cuma sikok yang wajib kafarat. Batal puasa karena jima saja. Fala tajibu bihi kafaratun, maka selain jima tadi tidak wajib kafarat. Wal kafaratu, bentuk kafaratu apa baik? Satu, itsku raqabatin, memerdekakan budak. Sekarang ada budak. Berarti yang pertama ini lewat. Yang kedua, fa'in aksara, jika sulit, atau memang tidak ada seperti sekarang, fasaumu syahraini mutatabi'aini, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau mengkodok tadi berturut-turut, tapi kafarat wajib berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Maka hati-hati pengantin baru ya. Nah, kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Sebulan lagi saro, lagi 2 bulan. Fa'in ajaza, jika lemah atau tidak mampu, tidak bisa untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Makna tidak bisa itu kata guru saya dulu, almarhum Kiai Ahmad Taufik Hasnuri, kata beliau, dicoba dulu. Bukan belum coba lah ngomong tak sanggup. Puasa dulu. Ya, setelah sulit, gagal, baru boleh yang ketiga. Apa yang ketiga? Kafarat itu fa'itu'amu sittina miskinan muddan. Memberi makan 60 fakir miskin. Kafaratnya tak puasa, batal puasa karena jima tadi. Memberi makan 60 fakir miskin. Setiap satu orang miskin muddan. 1 mud. 1 mud itu segenggam beras ini. Kira-kira kalau ditimbang 6,7 on atau 7 on kalau digenapkan boleh. Atau boleh tanggunglah 7 on. Sekilo sehari. Ya, sekilo sekok uang boleh. Berarti kalau sekilo kali 60 kilo. Boleh diberikan kepada 1 orang, boleh dibagi, terserah. Ya, itu. Harus diberikan ke siapa? Fakir miskin. Harus diberikan kepada fakir miskin. Lanjut, yang keempat dari konsekuensi tidak puasa tadi. Kan ada 4 tadi ya. 1 tadi apa? Qadha. Yang kedua tadi kafarat. Ya. Yang ketiga, wa amal imsaku baqiyatan nahar. Menahan diri artinya tetap melanjutkan puasa sejak dia batal tadi sampai maghrib. Berarti sama cak puasa juga. Walaupun puasanya sudah batal. Jadi jangan merasa batal puasa, bebas akhirnya makan. Ya, enggak. Tetap dianjurkan melanjutkan puasanya. Fayajibu ala man asabil fitri au qassara fihi. Wajib bagi orang yang aso itu maksiat, yang durhaka dengan berbuka, artinya sengaja tak puasa maksudnya. Aso itu durhaka, maksiat
bil fitri dengan berbuka di siang hari. Berarti kan sengaja membatalkan puasa. Maka dia wajib apa? Wajib tetap menahan diri. Jangan mentang-mentang batal, bebas saja dia makan minum. Jajan di mana-mana ya. Ngancai wong boleh dosa. Dia lah batal ngemunani orang. Mentang-mentang dia batal ngambil asam makan asam. Ya, wong lewat depan rumah dia ngiler galo, netes galo banyak ludah. Boleh dosa. Dan kalau kita ada orang yang makan di depan kita, lantas kita tidak perlu terpengaruh, akhirnya tetap melanjutkan puasa, maka dalam hadis disebutkan orang itu didoakan malaikat, dapat ampunan dan dapat rahmat Allah, dapat sholawat, dapat doa dari malaikat. Kalau ada yang makan di depan kita dan kita tidak tergoda, itu dalam hadis disebutkan. Lanjutnya, wala yajibu 'alal haidi, tidak wajib bagi orang yang haid. Jadi yang wajib menahan diri tadi bagi siapa? Yang sengaja membatalkan puasa. Maka dia wajib menahan diri sehari-harian untuk tak makan, tak minum, walaupun sudah batal puasanya. Nah, untuk yang haid, bagaimana dengan yang haid? Wala yajibu 'alal haid, tidak wajib menahan diri tadi. Berarti untuk yang haid, karena memang dia tak wajib puasa, sunnah saja dia tetap puasa. Jadi makan sahur milu. Jadi siang dia masih tak puasa itulah wanita yang haid. Jangan mentang-mentang tak puasa goreng ikan asin siang hari. Sedusun kemampuan. Akhirnya wong, lapar perut nyium mamuyok masin tadi kan? Nah, jangan. Tetap menahan diri. Nah, hanya hukumnya tidak wajib bagi yang haid. Hanya sunnah untuk tetap cawang puasa juga. Gitu ya. Idza taharat imsaku baqiyatin nahar, apabila dia telah suci, menahan dirinya sepanjang hari. Wala 'alal musafir, tak wajib juga bagi musafir. Kan orang musafir boleh tak puasa. Ya, maka dia tak wajib. Artinya dianjurkan saja untuk tidak bebas makan minum walaupun memang tak puasa. Idza qadima muftiron, apabila dia datang muftiron dalam keadaan muftiron, tidak berpuasa, ya. Min safar, dari safar, balagho yang mencapai marhalata ini, 2 marhalah. Perjalanan 2 marhalah itu apa? Perjalanan 2 hari dengan kendaraan zaman dulu. Wajibul imsaku, wajib imsak, wajib menahan diri, artinya wajib puasa. Idza syahida bil hilal, apabila telah melihat hilal. Apa hilal itu? Bulan sabit. Adlun wahidun yaumasyakki, oleh satu orang yang adil. Orang adil itu udah kita bahas tempo hari, maksudnya orang yang soleh, bukan orang fasik, bukan pelaku dosa besar. Nah, ada satu orang yang adil, yang soleh melihat bulan sabit, maka kita sudah wajib puasa berarti. Yauma syakki, pada hari syak, pada hari-hari yang meragukan, ujung bulan Syaban, tapi belum jelas udah masuk udah masuk Ramadan atau belum. Wasaumu fis safar, puasa pada waktu safar, lagi musafir, lagi bepergian, dalam perjalanan. Afdalu, lebih utama. Jadi memang orang musafir boleh tidak puasa ya? Boleh tidak puasa. Cuma kalau di puasa lebih afdal, lebih bagus. Minal fitri, daripada berbuka atau tidak berpuasa. Illa idza lam yutik, kecuali apabila tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuat. Boleh. Kecuali bila tidak mampu atau tidak sanggup. Wala yafturu yauma yakhruju, dan dia tidak berbuka pada hari dia keluar. Artinya hari pertama kita berangkat ya tetap puasa. Dalam perjalanan nanti misalnya dirasa tidak sanggup melanjutkan, baru boleh berbuka, baru boleh batalkan. Jangan memang aku besok nak pergi, langsunglah niat tak puasa dari awal. Ya, itu tak bagus. Jadi walaupun kita mau musafir tetap puasa dulu. Dirasa nanti dalam perjalanan tidak sanggup, rasa putus nyawa, baru boleh membatalkan puasanya bagi yang musafir tadi. Wa kana muqiman fi awwalihi, dan adalah dia mukim
Mukim itu tinggal fi awalihi pada awalnya. Wala yauma dan tidak juga pada hari yaknamu dia datang idza qadima shaiman apabila dia datang dalam keadaan shaiman puasa. Apabila dia datang dalam keadaan puasa. Yang keempat sekarang fidyah. 4 tadi kan kelaziman kewajiban orang yang batal puasanya. Yang keempat, wa ammal fidyatu adapun fidyah. Adapun fidyah fatajibu alal hamili wal murdi'i. Fidyah itu wajib bagi ibu hamil, al hamil. Ibu hamil. Ada tak bapak hamil? Yang ada bapak bontet. Ya, bapak bontet, bapak gendut ada, tapi bapak hamil tak kah? Yang namanya hamil itu mengandung bayi, anak, janin. Jadi ibu hamil, wal murdi dan ibu yang sedang menyusui. Dua ini. Ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Tolong dihafal, ingat ini. Ya, ini hukum. Kamu ditanya anak pondok kan siap ditanya hukum. Bisa jawab. Dasarnya apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Bisa jawab, makanya harus berkitab. Punya dasar, punya rujukan, bukan ngomong baik. Ya? Kalau ngomong baik tidak kuat cakap gitu. Orang tidak percaya. Lah berkitab kadang-kadang lagi orang tidak percaya, apalagi tidak berkitab, ngomong baik. Harus punya rujukan ngomong itu. Apalagi ini bahasa agama. Tidak boleh basing-basing. Ya? Harus punya kitab. Baik. Nah, ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui anak, kalau dia tak puasa, idza aftarata, apabila dia tidak puasa, maksud aftarata itu. Dua ibu tadi, ibu hamil, ibu menyusui. Dia tak puasa, dia berbuka alias tidak berpuasa. Alasan tidak puasanya karena apa? Khaufan, khawatir, takut. Ala waladaihima, atas anaknya, anak keduanya. Jadi ibu hamil tak galak puasa, khawatir anaknya kaget sakit. Ibu hamil takut keguguran, takut bayinya dalam perut tadi tak normal misalnya kan, maka itu boleh dia tak puasa. Ibu menyusui boleh tak puasa, alasannya misalnya mengkhawatirkan anaknya kaget kurus gara-gara air susunya jadi berkurang karena dia puasa misal. Padahal itu khawatir saja, tidak jadi masalah sebenarnya. Ya, saya anak 3 cewek galau, dan dulu ketika masih dalam kandungan dan setelah lahir, Umi tetap puasa. Ya, tetap menjalankan puasa. Bahkan sampai melahirkan anak saya yang kedua itu tetap puasa. Ya, karena lahirnya itu tanggal 21 Ramadan. Jadi dalam kondisi masih puasa melahirkan itu. Bayangkan. Jadi tidak apa-apa, khawatir baik. Atau memang tak galak dan puasa. Lah biasa tak puasa kan tambah hamil. Ya, tambah jadi alasan dia. Tapi boleh tak ibu hamil dan yang sedang menyusu tak puasa boleh, tapi tetap wajib qada nantinya. Nah, untuk yang alasan tidak puasanya ibu hamil dan menyusui tadi karena khawatir dengan anaknya, maka likulli yaumin muddu hintatin limiskinin wahidin ma'al qada'i. Setiap hari yang dia tidak berpuasa wajib membayar fidyah 1 mud hintoh. Hintoh itu gandum, karena orang Arab dulu makannya gandum. Kan roti kan, kalau kita beras berarti 1 mud beras. 1 mud itu segenggam ini. Ya. Nah, sehingga kalau ditimbang kira-kira 6,7 on atau 7 on kalau dibulatkan, atau sekilo boleh. Lebih banyak lebih bagus. Ya. 1 hari 1 mud memberi makan fakir miskin. Nah, fidyah ini khusus fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada asnaf selain fakir miskin. Ingatkan itu. Ma'al qada dan wajib qada juga. Nah, jadi 2 kewajiban ibu hamil dan ibu menyusui tadi. Ada 2 kewajiban. Kalau dia tidak puasa karena mengkhawatirkan anaknya, 1 wajib qada pas Ramadan nanti. Yang kedua wajib fidyah double. Yang hanya wajib qada saja, tidak wajib fidyah itu siapa? Ibu hamil tadi, dia khawatir puasa karena takut dengan dirinya dewek.
kage aku demam, kage aku sakit, aku kan masih beranak budak. Dia khawatir dengan dirinya, maka cuma wajib qadha. Tapi kalau dia khawatir dengan anaknya, wajib 2, qadha plus fidyah. Mana kalau dia khawatir dua-duanya, khawatir dengan dirinya sekaligus mengkhawatirkan anaknya atau kehamilannya, maka cuma 1 juga, cuma qadha. Jelas hukumnya? Ada 3 macam itu. Wa syaikhul haram idza lam yasum, orang yang sudah sangat tua. Asy-syaikhul haram itu orang yang sangat tua, udah pikun, udah sangat tua, megang sendok lagi komentar tadi. Ya, orang yang sudah sangat tua wajib tak puasa? Tidak wajib. Wajib tak fidyah? Tidak wajib. Dia wajib, ya, jadi dia tidak wajib puasa. Apabila memang sudah tidak sanggup puasa, maka solusinya adalah tasaddaqu an kulli yaumin bimuddin, bersedekah atau membayar fidyah 1 hari 1 mud. Jadi kalau ada nenek-neneknya di dusun yang sudah tua renta, udah sakit-sakitan, tidak sanggup puasa, tidak wajib puasa. Tidak wajib qadha. Cuma bayar fidyah 1 hari 1 mud. 7 mata beras atau sekilo beras sehari. Nah, cuma perlu diperhatikan, fidyah itu tidak boleh dibayarkan di awal, harus di akhir Ramadan. Ya, harus di akhir Ramadan atau dikeluarkan tiap hari, atau mungkin seminggu sekali, tapi harus di ujung minggunya, atau boleh dikeluarkan setelah Ramadan atau waktu Lebaran, boleh. Jadi dia tidak boleh dulu, dia harus belakangan. Itu waktu menunaikan fidyah. Masih ada waktu? Oke, kita habiskan dikit lagi. Ya, halaman ini. 2 halaman. Cuma kalau dikumpulkan 1 lembar lagi, 1 halaman lagi sebenarnya. Baik. Wa amma sunanu fasitun, adapun sunnah puasa ada 6. Sunnah puasa ada 6. Sebelum kita lanjut, salawat lagi yuk, tibbil qulub. Oke, sama-sama semangat. Semangat. Lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyati alahi wa shifaiha wa Sunnah puasa ada 6. 1, takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Jadi sunnahnya sahur itu marak-marak waktu subuh, misalnya jam 4 ya. Tapi jangan mepet dan waktu subuh, kayak lemak-lemak makan, azan subuh ya, maka batal puasanya kalau masih dilanjutkan makan. Jadi kalau sudah tiba waktu subuh harus stop ya. Bahkan kalau lagi ngunyah misalnya dalam mulut ada makanan, waktu subuh sudah tiba, wajib dikeluarkan. Jadi kalau ditelan batal, walaupun cuma sebiji yang ditelan. Sunnah mengakhirkan sahur. Terus wa ta'jilul fitri. Sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Tentu setelah yakin masuk waktu maghrib. Jangan masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu,
lantas dia berbuka dan ternyata salah, batal tak puasanya? Batal. Jadi harus yakin masuk waktu maghrib. Maka tak boleh main-main masalah waktu maghrib itu. Ya. Nah, sunnahnya berbuka bitamri dengan tamar, dengan kurma. Jadi makan kurma dulu baru minum. Baru makan yang lain-lain. Dan bagusnya makan kurma dulu, sudah tuh minum, sholat maghrib baru makan yang lain. Kita nindak langsung babak bingkas, habis galo. Ya. Jadi sunnahnya dengan kurma. Atau kalau kati kurma makanan yang manis-manis, buah-buahan. Kalau udah kati buah-buahan, nah baru boleh yang dimasak. Jadi yang dimasak itu alternatif terakhir. Ya, misalnya kolak. Jadi yang tersentuh api itu alternatif terakhir. Utamakan yang manis tapi alami, yaitu buah-buahan. Dan paling abdol kurma. Kalau udah kati pisang jadilah. Ya, gitu. Awilma atau air. Awilma atau air. Qabla sholat, sebelum sholat. Nah, berarti sudah makan kurma, udah minum air, sholat. Udah sholat baru makan nasi. Ya, makan nasi duluan. Jadi akhirnya sholat isanya, sholat maghribnya ngantuk, sengal, mengas. Besok-besok tidak sholat, bengayangan tadi kan. Wa tarkus siwak ba'da zawal. Sunnah berikutnya adalah meninggalkan siwak, tidak menggosok gigi ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Zawal itu setelah masuk waktu zuhur. Berarti kalau sebelum zuhur boleh tak siwak? Boleh tak gosok gigi? Sekarang kan belum zuhur nih. Zuhur itu kan jam 12 kaki. Nah, sekarang boleh tak siwak? Boleh. Tapi siwak yang mana dulu? Siwak yang pakai kayu siwak. Kalau gosok giginya pakai odol, makruh tahrim, hampir batal. Maka yang paling bagus kalau nak siwak, nak gosok gigi sebelum subuh, sudah makan sahur. Kalau sekarang mau siwak boleh? Boleh, tapi pakai kayu siwak. Ya, yang ala Rasulullah SAW, atau pakai sikat gigi, pakai banyu baik, tak pakai odol. Tak lemah kan? Maka biar kalau mau pakai odol sebelum subuh. Kalau sekarang jangan pakai odol lagi. Cukup kalau nak gosok gigi, sikatnya saja. Waljud fi syahri Ramadan. Sunnah yang berikut adalah dermawan. Jud itu dermawan. Berarti galak sedekah, galak berbagi, sedekah makan, sedekah minum, sedekah ilmu. Kita belajar nih sedekah ilmu kan. Saya bukan jadwal hari ini, cuma pengen sedekah ilmu dengan kalian. Karena nak ngejar tamat kitab Asrar Saum ini, maka saya tetap datang hari ini walaupun bukan jadwal saya. Ya, ngisi kosongan waktu. Sedekah apapun, kalau sedekah itu beda dengan infak. Kalau infak itu khusus materi. Kalau sedekah materi dan non materi. Ilmu itu bagian dari sedekah juga kalau kita ajarkan. Ya, gitu. Lanjut. Dermawan di bulan Ramadan. 5 sabaqa min fadailihi, karena banyak keutamaannya. Sudah dijelaskan sebelumnya tentang keutamaan sedekah. Fi zakat, pada bab zakat. Sunnah berikut wa mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran. Sunnah baca Al-Quran lebih banyak. Imam Syafi'i, diterangkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, khatam Al-Quran selama Ramadan itu 60 kali. Ya, 60 kali selama Ramadan. Berarti satu hari itu 2 kali khatam. Sekali khatam siang, sekali khatam malam. Bisa tak? Bisa. 30 juz tuh kalau yang lancar baca cuma 8 jam. Siang ada berapa jam? 12. Malam berapa jam? 12. Jadi bisa dah khatam 30 juz 2 kali sehari. Bisa kalau lancar. Kalau tak lancar, sejuz tak sudah-sudah. Bertahun-tahun tak sudah-sudah. Ya, badbut tamtum ngajinya kan? Tak sudah-sudah. Jadi kalau lancar mudah, maka ngaji harus lancar. Dan untuk bisa lancar ngaji terus. Ya. Udah berapa kali khatam? Belum khatam. Imam Syafi'i 60 kali selama Ramadan. Sekali siang, sekali malam. 2 kali sehari. Kali 30 hari, 60. Padahal beliau ulama, sibuk,
ngajar, nyusun kitab, masih sempat tadarus. Kita gawe gati. Anak bini dah gati, masih budak, masih sekolah, tak sempat ngaji. Maka bawa Quran tiap hari nak. Masjid bawa Quran, di kelas bawa Quran, sambil nunggu guru baca Quran. Jangan nyantai baik. Dak akan lancar kalau dak rajin baca. Jelas ya? Nah, sunnah tadarus Al-Quran. Wal i'tikafu fil masjid, dan i'tikaf di masjid. La siyama fil ashril akhiri, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sejak tanggal 21 sampai akhir sunnah i'tikaf. Di masjid i'tikaf itu, bukan di rumah. Kita ini dah kalau 10 hari Ramadan itu apa gawe? Di pasar. Sibuk jual ayam, jual kue, jual daging, jual ketupat. Tambah sibuk dunianya. Beda kan? Jadi banyak ada dijalankan sunnah-sunnah ini. Makin dekat lebaran makin ngurus dunia. Kalau Nabi dekat lebaran, ya, ujung Ramadan, berarti kan sudah mendekat lebaran, makin memperkuat ibadahnya. Makin maju. Makin meningkat. Kita makin maju juga. Sopnya tapi awal Ramadan full, ya, akhir Ramadan maju, tinggal satu sop. Maju, habis imam dewek lama-lama. Fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf itu, huwa tu balik ke i'tikaf, adalah adat, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena idza dakhalal asyrul awakhir, adalah beliau apabila sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, tawa al-firasyah, melipat tikarnya. Apa maksud melipat tikar? Ngurangi tidur, bahkan tak tidur sama sekali. Kalau kita justru makin sering tidur Ramadan ini, lemes. Nabi makin menjelang akhir Ramadan, tawa al-firash, apa? Melipat tikarnya. Wasyadda al-mi'zar, dan mengencangkan sarungnya. Itu simbol dari apa? Ibadahnya jadi lebih rajin. Mengencangkan sarung. Itu majas ya, dari ibadahnya jadi lebih rajin, lebih semangat. Jadi beda dengan kita nih dengan Nabi ya. Kalau kita marah lebaran akhir Ramadan, apa yang dipikirin? Keliling nyari baju baru. Ya kan? Beliau enggak. Lebaran itu bukan baju baru. Ya. Bukan tak boleh beli baju baru. Cuma kadang-kadang sibuk oleh urusan itu, ibadatnya tinggal. Wada'aba ma'hu ahluhu, dan tekun bersama beliau keluarganya. Jadi Nabi bukan cuma dewean, anak istri beliau juga sama-sama aktif ikut iktikaf di masjid ya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Da'aba itu tekun. Ya, ma'hu bersama beliau, ahluhu keluarganya. Ai adamun nasbah, maksudnya adalah adamun nasbah, selalu senantiasa menegakkan fil ibadat ibadat. Id fiha Lailatul Qadri, karena pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Wal aghlabu, dan biasanya annaha, Lailatul Qadar itu, bahwasanya Lailatul Qadar itu fi autariha, pada malam-malam ganjil. Fi autariha, pada malam-malam ganjil. Wa ashbahul autar, dan yang mirip dengan malam ganjil itu adalah, kalau sebenarnya kan 10 terakhir, berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 gitu. Nah, ini yang mirip, ashbah al-autar.
yaitu lailata ihda wa thalas wa khamsin wa sab'in, yaitu malam 11, malam 13, malam 15, malam 17. Itu mirip dengan malam ganjil. Wat tatabu fi hadzal i'tikaf, dan berturut-turut pada waktu i'tikaf ini. Jadi i'tikaf itu jangan kelang-kelang hari kalau baca, berturut-turut selama 10 hari itu tiap hari di masjid. Tak sebalikan, makan minumnya pun di masjid. Kalau udah bawa bekal, itu namanya i'tikaf. Ya, tidur ibadat di masjid, tidur ala kadarnya saja, bangun ibadat, bangun ibadat. Berturut-turut pada i'tikaf ini aula lebih afdal. Arti aula itu lebih afdal, lebih utama. Oke. Selawat lagi. Ngantuk bacanya. Lah siang ini. Allahumma salli ala sayyidina lagi kita habiskan. Fa in nazara, apabila dia bernazar, i'tikafan beriktikaf, mutatabaan berturut-turut, bernazar untuk i'tikaf berturut-turut. Au namahu, atau telah berniat untuk i'tikafnya berturut-turut. In qata'a, terputus. Tatabuhu, berturut-turutnya, bil khuruji, dengan keluar, min ghairi daruratin, tanpa darurat. Keluar dari masjid bukan karena darurat, maka berturut-turutnya sudah batal berarti. Kama lau kharaja li iyadati maridin, sebagaimana kalau dia keluar dari masjid tempat dia i'tikaf untuk membesuk orang sakit. Ya, itu juga sudah batal. Berturut-turutnya untuk membesuk orang sakit. Au syahadatin, atau untuk bersaksi. Keluar dari masjid untuk menjadi saksi di pengadilan, batal. Au janazatin, atau untuk ngelayat jenazah. Au ziyaratin, atau untuk ziarah. Au tajdidi taharatin, atau untuk memperbarui taharah. Wa in kharaja liqada'il hajat, apabila dia keluar masjid tempat dia i'tikaf tadi, liqada'il hajat, untuk menunaikan hajat. Menunaikan hajat itu apa? Buang air. Udah kado buang air di masjid, kan? Maka dia keluar akhirnya. Lam yanqati i'tikafu, tidak terputus. Tidak terputus i'tikafnya. Walahu, dan hendaklah dia ayatawaddo'a, berwudu fil bait, di rumah. Jadi abdolnya, walaupun di masjid ada tempat wudu, abdolnya wudu itu di rumah, pakai banyu kita dewek. Itu paling abdol. Tapi boleh wuduk di masjid. Cuma hati-hati, jangan boros, karena itu air orang banyak. Wala yanbaghi, dan tidak layak, tidak pantas, tidak cocok, ai yu'arrija ala syughlin akhar. Tidak layak bahwa dia masuk atas pekerjaan lain atau kesibukan lain. Jadi i'tikaf sambil gawe lain. Tidak cocok.
nama itikaf itu fokus di masjid, ibadat, tadarus, baca Quran, tafakur, itu gawe dia. Ibadat ya selama di masjid. Tidak boleh gawe lah sambil gawe lain. Atau itikaf cuma tidur di masjid. Ya. Siang malam tidur baik itikaf. Wah, itu namanya bukan itikaf, itu jelekap. Numpang terjelekap, numpang tidur di masjid, bukan itikaf. Itikaf itu intinya banyak ibadah. Tadi Nabi apa? Melipat tikar dan mengencangkan sarung. Artinya ibadahnya lebih ditingkatkan. Gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahruju illa li hajatil insan, tidak keluar dari masjid tempat beliau itikaf kecuali untuk hajat yang sangat penting. Wala yas'alu 'anil maridi illa marran, dan tidak bertanya tentang orang sakit kecuali hanya sambil lewat saja, illa marran. Ya, hampir lewat sambil berlalu saja. Wa yanqati'u at-tatabu'u bil jima', dan terputus berturut-turut iktikaf tadi dengan berjima. Jadi misalnya dia 10 hari iktikaf niat dia, lalu sudah bernazar. Tapi tiba-tiba balik ke rumah, pas balik ke rumah hubungan suami istri, maka itu iktikafnya sudah batal. Berturut-turutnya itu. Karena diputus oleh jima. Ya, Allah. Kepunan dia ternyata, balik dulu ke rumah. Nyetor dulu kan? Nah, itu batal, itu berturut-turutnya. Wala yanqati'u bitakbil, dan tidak terputus iktikafnya yang berturut-turut tadi dengan hanya sekedar mencium istrinya, takbil, mencium. Wala ba'sa fil masjid, tidak apa-apa di masjid. Selama kita iktikaf di masjid, itu tidak apa-apa bit tatayyub. Tatayyub itu menggunakan minyak wangi. Tatayyub pakai minyak wangi. Waqdin nikah, dan melakukan akad nikah di masjid boleh. Ya. Wabil akli, makan, wan naumi, tidur. Jadi makan, minum, tidur di masjid boleh tak? Boleh, asal menjaga kebersihan. Kalau campak ambil nasi makanan itu, jangan bersemur. Ya, cuma kalau ngudut di masjid haram. Terlepas dari hukum ngerokok itu makruh ataupun haram, tapi untuk di masjid itu termasuk haram. Sepakat ulama. Ya. Jadi yang biasa ngudut jangan ngudut di masjid. Ya, ngudutlah di WC sana. Sedotlah kalau mau WC. Nah, ini ada yang nanya. Kita jawab pertanyaan. Ustaz Pak Adi Wijaya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya apakah masih dikatakan beriktikaf di masjid jika kita hanya menghidupkan malam Ramadan pada sholat isya dan tarawih dilanjutkan tadarusan disebabkan aktivitas bekerja pada siang harinya? Karena kami juga ingin mendapatkan pahala iktikaf. Oke, dalam mazhab Syafi'i, iktikaf itu walaupun cuma semenit 2 menit duduk di masjid, asalkan ada niat iktikaf sudah sah. Cuma kita ini berbicara tentang yang paling afdol. Ya, yang paling afdol. Jadi paling afdol itu iktikaf itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti memang 10 hari 10 malam itu di masjid baik, tidak balik. Bahkan bekal selama 10 hari itu sudah dibawa, makan minumnya. Ya, jadi memang fokus di masjid, tidak kemana-mana. Itu yang afdol. Cuma kalau yang ada gawe, ada kesibukan, karena memang belum libur. Karena juga di Indonesia kan liburnya tidak di bulan Ramadan. Libur pun yang kantor itu kan menjelang lebaran baru libur. Itu hanya beberapa hari. Tentu tidak bisa. Nah, maka berarti kita pakai sesuai kemampuan. Insya Allah sudah dapat pahala iktikaf. Tapi bukan yang sempurna, bukan yang paling afdal. Tapi jadilah insya Allah. Bahkan dianjurkan oleh ulama setiap kali masuk masjid, ya, itu niatkan iktikaf, sudah dapat pahala iktikaf. Nah, maka para santri tadi dari jam 8 tadi di masjid ini gitu. Niatkan iktikaf, sudah dapat pahala iktikaf. Pahala belajar dapat, ya, pahala majelis dapat, pahala silaturahminya dapat, pahala iktikaf juga dapat. Jadi selama duduk di masjid, kapanpun, ya, nak Ramadan di luar Ramadan, niatkan iktikaf. Walaupun hanya semenit duduk di masjidnya, ketika berniat dapat pahala iktikaf. Apa niat iktikaf? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi Pak Adi Wijaya iktikafnya boleh sesuai kemampuan. Walaupun afdolnya tentu 10 hari itu tidak sebalian dari masjid. Itu yang paling afdol. Cuma karena masih begawe, ada kesibukan masing-masing, yang penting selama di masjid, misalnya malam baik,
ya, dari Isya misalnya sampai jam berapa lah di masjid, jam 10 mungkin tidak langsung pulang. Nah, itu niatkan itikaf. Insya Allah sudah dapat bagian, ya, sudah termasuk orang yang menjalankan itikaf. Tentu ya nilainya sesuai dengan berapa jam kita di masjid itulah, ya, gitu. Dan ini kabar yang luar biasa. Dalam kitab Niat karya Al-Habib Al-Hadrami ada riwayat yang menyebutkan orang itu selama dia berada di masjid maka dia dapat doa dari malaikat. Selama kita di masjid, sejam kita di masjid maka sejam pula malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya, atau Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya dan rahmati dia ya Allah. Jadi berapa jam kita dari jam 8 tadi sampai jam 11 nanti kita di masjid ini? 3 jam itu malaikat doakan kita terus. Maka kata ulama, ya, kalau ingin dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita, caranya apa? Lama-lama di masjid. Karena selama kita di masjid dapat doa malaikat. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, rahmati dia. Kira-kira kata ulama, doa siapa yang lebih mustajab? Doa malaikat atau doa kita? Ngapa doa malaikat lebih makbul? Doanya beliau, malaikat itu makhluk yang tidak ada maksiat, makhluk yang paling taat kepada Allah, maka doanya makbul. Doa malaikat itu mustajab. Jadi selama kita di masjid dapat doa malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Maka sedikit ataupun lama kita di masjid ada faedah. Makin lama makin bagus. Tapi bukan ke masjid numpang tidur baik. Tadi bukan itikaf tapi terjelekap. Wah, itu boleh tidur baik dia, Okey. Sikit lagi nak, ya. Jadi terputus iktikaf yang berturut-turut tadi dengan apa? Dengan jima. Tapi kalau makan minum sampai di mana tadi? Ya, makan minum di masjid. Boleh tak? Boleh, asal bisa menjaga kebersihannya. Wa ghuslil yadain, mencuci tangan. Mencuci tangan di masjid boleh tak? Boleh, asalkan fit tosti di baskom. Jadi misalnya ada hidangan makanan di sini kan, kita nak cuci tangan. Boleh, Pak, tapi cuci tangan tadi pakai baskom. Jangan langsung tuyong ke sini. Kan mal, yo ngotori masjid, dosa. Jadi pitosti di dalam baskom. Wa kullu zalika, semua itu qad yahtaju ilaihi fit tatabu, terkadang membutuhkan tatabu. Apa arti tatabu tadi? Turut-turut, ya. Wala yanqati'u at-tatabu, dan tidak terputus tatabu berturut-turut dalam i'tikaf tadi bi khuruji ba'di badanihi, dengan keluar separuh badannya. Ba'di itu separuh, setengah badannya keluar dari masjid, separuh di masjid, separuh di luar. Ya, selonjoran misalnya di teras itu. Berarti separuh di masjid, separuh di luar. Itu tidak batal berturut-turutnya. Tetap masih dianggap masih dalam masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu, mendekatkan kepalanya. Ya. Fatarjiluhu Aisyah, lalu turun Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, wahia fil hujrah, dan beliau berada di dalam kamar beliau. Jadi karena rumah Nabi itu kan sebelah masjid itulah, nyambung. Jadi Nabi itu separuh badannya masuk kamar, separuh badannya masih di masjid. Nah, itu tidak batal niat iktikafnya yang berturut-turut tadi. Terakhir sekali, wa mahma, dan setiap kali kharaja, keluar. Mahma itu artinya setiap kali. Kharaja, keluar. Al-mu'takifu, orang yang iktikaf. Li qada'i hajatihi, untuk qada' hajat. Qada' hajat itu berarti buang air. Faiza ada, apabila dia kembali masuk masjid lagi setelah buang hajat tadi, masuk masjid lagi, balik lagi ke masjid, yan bagi seyogyanya ayyasta'nifa, dia memulai, dia mengulangi niat iktikafnya. Jadi ngulangi lagi niat, walaupun niat itu cukup di awal,
Tapi kalau dia tadi sempat keluar masjid untuk buang hajat, balik lagi ke masjid, maka begitu masuk ulangi lagi niat iktikafnya. Illa, kecuali idza kana, apabila dia telah berniat, idza kana qad nawa, apabila dia sudah berniat awalan, pertama kali, asyrata ayyamin, 10 hari. Jadi niat dia di hari pertama sudah berniat, aku niat iktikaf di masjid ini selama 10 hari. Kalau niatnya seperti itu, cukup niat yang pertama tadi, baik. Ya. Nah. Tetapi, nah, masalah umpamanya, wal afdalu ma'adzalika at-tajdidu, yang paling afdal, tapi yang paling afdal walaupun sudah niat untuk 10 hari di hari pertama dia iktikaf, tetap yang paling afdal ma'adzalika, bersama hal itu at-tajdidu, memperbarui niatnya. Jadi begitu dia keluar untuk kebutuhan yang penting, masuk masjid niat lagi, tidak jadi masalah. Jadi niatnya berkali-kali, boleh. Itu terkait dengan sunnah-sunnah ketika kita puasa. Baik, alhamdulillah sudah tuntas bahasan kita untuk pasal pertamanya. Masih 2 pasal lagi. Ya, berarti separuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lembar lagi. Mudah-mudahan selesai sebelum libur ya, insyaallah. Amin. Semoga ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang yang manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan salawat lagi yuk. Allahumma